seseorang itu terjatuh ke dalam maksiat yang dia kira itu bukan maksiat. Saya itu dulu itu punya teman senengan itu mangan bekecot. Wah wis tahu bekecot Ustaz Maulana. Apa? Siput babi loh orang Malaysia ngomong. Bekecot itu apa? Siput babi. Loh itu haram. Orang makan bekecot. Loh enak. Habib, aku senenganku apa? Bekecot, Bib. Dibuat kerengsengan itu apa? Enak. Saya kalau makan pakai bekecot imbuh-imbuh, Bib. Saya imbuh-imbuh bekecot itu. Dan dia tidak tahu kalau itu haram. Loh saya bilang tidak boleh itu haram. Loh saya tidak tahu, Bib. Ketidaktahuanmu tentang pengharaman bekecot tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa, Bib? Iya. Karena seharusnya kamu tuh di Tulungagung. Ning Tulungagung itu banyak di Tulungagung itu banyak kiai. Ning Pondok Makdinul Ulum ya akeh kiai. Ning Pondok Ngunut ya banyak kiai. Di Pondok Mia ya banyak kiai. Kok kamu tidak tanya kepada mereka tentang hukum makan bekecot? Saya malas ya wis podo. Engko akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kamu ke neraka. Kenapa? Ya Allah males kok ngelebokne awakmu ning surga. Seperti kamu males untuk beribadah, menuntut ilmu, Allah pun juga akan males memasukkan kamu ke dalam surga. Dan banyak orang-orang itu jatuh ke dalam kemaksiatan, terutama orang-orang yang berjualan emas, perak, dan money changer. Hati-hati. Money changer, berjualan emas dan perak ini bukan perkara yang haram, tapi syaratnya lebih banyak daripada jual beli pada umumnya. Dan hendaklah orang-orang yang berjualan hal-hal semacam itu lebih aware, lebih lebih perhatian terhadap syarat yang ada, yang diwajibkan. Karena sedikit saja salah dalam masalah ini bisa menjerumuskan kepada bisa menjerumuskan ke dalam keribaan. Hati-hati kalau jenengan iku nyembelih sapi, harus tahu mana sembelih sapi yang halal, mana yang tidak halal. Ketika Anda tidak tahu dan Anda sudah mempraktekkan menyembelih sapi dalam keharaman bertahun-tahun, itu tidak akan diberikan udzur oleh Allah. Aku tidak tahu, tidak akan bisa. Kok Anda tidak tanya? Kok Anda tidak tanya? Fal ibadatu syar'iyyah katoharah wa shalah wa shaum wa ghairiha yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha hatta tuqimaha. Maka ibadah syar'iyah apapun jenisnya, katanya Imam Ghazali, seperti bersuci, sholat, puasa dan semacamnya, wajib kamu itu mengetahuinya dengan semua hukum dan syaratnya. Anda harus tahu apa syaratnya sholat, apa rukunnya sholat, apa syaratnya puasa, apa rukunnya puasa. Kalian harus mengerti semua dengan sempurna agar bisa untuk melaksanakannya. Kalau sholat tanpa rukunnya ya percuma. Sholat tidak pakai ruku, sholat tidak pakai sujud ya percuma, tidak sah sholatnya. Sholat tidak pakai wudhu ya percuma. Farubbama anta mukimun ala syai'in sininan wa azmanan mimma yafsudu alaika toharatuka mimma yufsidu alaika toharotaka wa sholawatik. Karena kadangkala kamu itu mukimun ala syai'in sinin, kamu itu melakukan sebuah perkara bertahun-tahun tanpa kamu sadari, ternyata perkara itu membatalkan bersucimu, membatalkan wudhumu dan membatalkan sholatmu. Ada beberapa orang setiap sebelum salat mencium istrinya. Yo ritual saya beb, sebelum sholat saya mencium istri saya dahulu. Padahal mencium istri itu membatalkan wudhu, mencium istrinya. Biar saya itu sebelum sholat saya khusyuk dek, kamu tak cium dulu, dicium loh. Mencium istrinya itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Akan tetapi kamu menciumnya sebelum sholat. Kalau kamu mencium istrimu ya ulangi wudhumu, dia tidak tahu itu. Loh saya sudah melakukan ini berpuluh-puluh tahun. Saya sudah lakukan ini 10 tahun. Sholatmu selama 10 tahun itu apa? Batal. Ulangi lagi sholatmu. Loh piye toh?
Ya saya tidak tahu Beb. Lah, itu salahmu. Kok nyapo kok sampai awakmu ora ngerti. Seharusnya awakmu kuwi belajar. Banyak orang tidak tahu. Tapi ketidaktahuannya tidak memberikan dia, tidak menjadikan itu udzur yang memaafkannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pola, saya tuh pernah sekali orang, saya tuh lama di Jordan ya, di Yordania itu. Ada beberapa orang itu tanya kepada saya tentang arah kiblat. Ternyata arah kiblat rumahnya itu salah. Dan dia sudah sholat menghadap kiblat yang salah selama 4 tahun. Lah saya tidak tahu Beb, loh Anda tidak tahu. Ya ma'assalamah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka ibadah Anda selama 4 tahun ini semuanya harus apa? Diulangi. Karena tidak sah ibadah yang tidak menghadap kiblat. Tahu atau tidak tahu. Salahmu dewe kok orang ngerti. Seharusnya sebelum ibadah kalian harus tahu bahwasanya semua syarat dan rukunnya semua terpenuhi. Au yukhrijahu ma'an kaunihi waqi'ataini ala wifaqi sunnah wa anta la tash'uru bidzalik. Kalau kamu tidak mengetahui cara rukun dan ibadah, rukun dasarnya sebuah ibadah, ketidaktahuanmu itu akan mengeluarkan ibadah ini daripada ibadah ini sesuai dengan sunnah dan kamu tidak merasa. Wa rubbama ya'taridu laka muskilun wa la tajidu man tas'aluhu an dzalik wa anta ma ta'allamta. Dan kadangkala ketika kamu itu beribadah, kamu ada masalah yang aku ndak paham iki opo. Aku ndak paham iki opo. Yakni ada sebuah kemuskilan pada diri Anda. Ada sebuah ketidaktahuan dan kamu tidak bisa untuk menjawabnya. Coba kamu belajar, kamu pasti tahu. Karena banyak ya, saya lihat banyak iskal-iskal pada penuntut ilmu atau banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang. Seperti kemarin itu ada orang tanya kepada saya, Habib, saya itu janda Habib, oke? Dan saya ini sedang iddah. Apakah kalau saya itu keluar ke pasar, saya harus mengulangi iddah lagi daripada awal? Loh saya bilang, seharusnya hal semacam ini tidak perlu ditanyakan lagi. Ini dasar. Tidak ada yang merusak iddah. Maksudnya, ketika Anda melakukan perkara-perkara yang haram, iddah itu tidak perlu Anda ulangi lagi. Yang penting di dalam masa-masa iddah, kamu tidak menikah lagi. Kalau cuma keluar ke rumah tetangga, nggak ada masalah. Yang penting pacaane ojo menor-menor. Kenapa? Kalau jenengan itu habis bercerai, keluar dengan pakaian seksi, minor-minor, itu mengindikasikan bahwasanya jenengan itu seneng bercerai. Padahal syariat itu tidak menyukai perceraian. Jangan sampai orang itu bercerai. Karena itu ketika Anda bercerai, di dalam masa iddah, tidak boleh memakai pakaian sing bling-bling, itu enggak boleh. Kemudian memakai make up yang tebel-tebel, itu enggak boleh. Ada semacam masa-masa kesedihan. Jadi saya tidak perlu ya Habib ya, mengulangi iddah saya. Enggak perlu mengulangi iddah Anda. Seharusnya masalah-masalah semacam ini tidak perlu Anda tanyakan. Ada lagi yang bertanya, Habib, apakah Allah itu mempunyai sifat kalam? Hal-hal semacam ini tidak perlu Anda tanyakan sudah. Seharusnya Anda itu sudah mempunyai semacam ilmu yang paten. Karena setiap orang itu wajib untuk belajar akidah. Kalau Anda belajar akidah dasar-dasar, tipis-tipis Anda belajar akidah, Anda ngambil waktu Anda satu bulan aja untuk mempelajari Islam, pasti ribuan masalah itu akan terpecahkan. Cuma orang-orang zaman sekarang itu males untuk belajar. Ning SD umum masalah agama hanya seminggu sekali. Ya kurang. Seminggu sekali itu apa namanya? Kurang. Agama itu harus setiap hari dipelajari. Loh, akhirnya kalau kurang ini, akhirnya dengan ibadah itu enggak tape aware. Enggak tape apa namanya? Enggak tape aware, enggak tahu mana aurat, enggak tahu mana mahram.
Masalah aurat, masalah mahram itu tidak perlu untuk ditanyakan, itu sudah